Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gandes. Apa kabar? Semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Gandes, Mendes taruh tentang hati dan jiwa. Ya. Di channel hari ini, mengapa kamu susah move on dari dia? Kenapa? Ya. Judul ini direquest dari sahabat kita yang nggak mau disebut namanya. Oke, lanjut ya ke tujuan kita. Prediksi percintaan. Mengapa kamu susah move on dari dia? Di sini gue sudah siapkan ya 4 file. Di sini ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini adalah hari kelahiran kalian, sahabat aku, dan gue akan memaknainya sebelum mau nebar kartunya. Mengapa kamu susah move on dari dia? Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu tanyakan. Di sini jangan lupa berdoanya kepada Sang Maha Sempurna, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa. Dimulai dari sekarang, silahkan dipilih. Kita mulai dari file yang pertama. Di sini ada Senin ya, hari kelahiran yang lahir di hari Senin. Di file yang pertama, Gondes akan memaknainya terlebih dahulu sebelum menebar kartunya. Perlu Gondes ingatkan, ini adalah general reading. Energi diambil secara acak dan bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Senin ya, watak seseorang berdasarkan hari lahir Senin. Ya, wataknya nih, tidak pelit, ikhlas hati dalam memberi, tidak bisa menyimpan uang, senang membela kebenaran, mudah tersinggung, dan tidak pandai dalam berbicara. Senin ya, oke. Kenapa harus dibacakan hari Senin? Kenapa harus dibacakan wataknya? Paling tidak untuk antisipasi. Kalau kamu ada sesuatu yang watak yang kurang bagus, insya Allah kalau tahu ya bisa menjadi suatu motivasi kalian untuk merubah atau memperbaiki, seperti itu. Sebetulnya tujuan Gondes itu. Oke? Mengapa kamu susah move on dari dia? Di sini ada 5 of Pentacle, ada 9 of Pen, ada 9 of Cup, ada 6 of Pentacle, ada 10 of Wands, dan ada Page of Wands. Mengapa kamu susah move on dari dia? Intinya begini, dia itu kesulitan keuangan dan kamu sayang sama dia, sayang yang banyak. Namanya orang sayang itu tidak akan memikirkan tentang kita gitu ya. Intinya ya, kamu itu selalu perhatian sama dia. Ada kesulitan di sini ya, dia sudah finansial dan kamu selalu membantu. Kenapa ini selalu membantu? Dermawan, bukan karena apa-apa. Sisi lain itu karena kamu kasihan melihat dia, sisi lain juga karena sayang, karena cinta. Kamu menjadi beban kalau melihat keadaan dia ya, tetapi sebetulnya dalam tindak ini kamu ragu-ragu, seperti itu. Kamu susah move on karena kamu sayang dan kamu melihat keadaan dia yang kesulitan. Bagaimana sih kalau orang sayang itu apapun akan diberikan. Jadi kayak lepas di luar nalar gitu ya. Yang ngalir begitu aja. Kita ingin membahagiakan dia, kita ingin menyayangi dia, ingin berbagi kasih dengan dia. Apalagi kalau posisinya kamu ada ya kan di sini. Dan di sini kamu terlihat seorang dermawan ya, penuh kasih sayang, suka berbagi. Dan kamu mencintai seseorang itu dalam kesulitan, kamu akan memberikan seperti apa yang dia itu kesulitan keuangan, berarti kamu akan membantu uang, membantu secara moral juga, semangat juga, dan kamu ingin mengurangi beban tanggung jawab dia, maksudnya beban penderitaan ya, bukan beban gitu aja, beban dia. Dan di sini kamu juga merasa terbebani kalau melihat keadaan dia dalam seperti ini, kekurangan finansial atau kesulitan ya, bukan kekurangan, kesulitan finansial. Walaupun terkadang kamu tuh ragu seperti itu
ya kan? Itu yang membuat kamu susah move on. Kamu selalu melihat dari sisi kebaikan kamu untuk membantu sesama, dan di sisi lain memang kamu sayang, ya kan? Dan sayang itu sampai terbawa walaupun status kalian itu sudah tidak sepasang kekasih atau pacaran, atau sudah tidak ada hubungan masalah hati ya, tapi kamu tetap menebar kasih sayang dan menebar kebaikan dan selalu berbagi ya, karena kamu tuh nggak tegaan gitu loh melihat apalagi orang yang kamu sayang ini kesulitan. Sebetulnya di sini kamu sudah nggak cinta lagi sih, tinggal sayang. Kalaupun cinta itu sedikit ya, tapi lebih ke sayang, berbagi ke sesama gitu. Ini sosok yang kamu cintai atau kamu sayang ya, atau kamu pertanyakan ini ada beban tanggung jawab, dan dia sangat kesulitan. Dia mempunyai beban tanggung jawab tetapi kesulitan. Tapi usianya lebih muda dari kamu ini ya. Dia sendiri juga ragu-ragu sebetulnya. Kalau dibilang sayang sama kamu, dia cinta. Tapi karena ini kesulitan finansial ini, dia tidak berdaya gitu loh. Jadi seolah-olah dia itu takut dibilang manipulasi, makanya dia ragu-ragu dalam tindakan. Sebetulnya dia juga mencintai kamu, tapi di sini kalian sudah memutuskan untuk masing-masing ya. Dan di sini kalian ragu-ragu ya. Kamu sayang, dia juga sayang, tetapi karena udah terhubung dengan finansial ini membuat dia juga ragu, karena dia tidak mampu nanti kalau bersama kamu juga suatu saat. Kalau namanya pacar itu orang endingnya akan menikah ya, dan kamu sendiri juga ragu dengan cinta dia, karena dia lebih fokus pada keterpurukannya, perbaikannya. Jadi seolah-olah kamu tuh diabaikan gitu. Dan di sini kamu ingin belajar melanjutkan hidup. Move on itu bukan melupakan dia ya. Move on itu bukan melupakan dia, tetapi kamu ingin melanjutkan hidup, atau move on itu melanjutkan ke kehidupan seterusnya gitu. Tetapi kamu tidak bisa move on dari entah ini mantan, entah ini memang masih sepertinya sudah nggak ada hubungan ya, cuman sayang aja ya, seperti itu ya. Kenapa kamu susah? Karena kamu melihat orang yang kamu sayang dalam keadaan keterpurukan, dan ada beban di sini. Dia mempunyai beban besar yang membuat hubungan kalian ini ragu-ragu seperti itu. Terutama kamu ya, kamu sangat ragu-ragu dengan perasaan dia, karena di sini seolah kamu tuh merasa ATM jalan gitu karena kesian sih sebetulnya. Sebetulnya intinya kamu tuh dermawan, orang yang suka berbagi, dan kamu memang sayang sama dia juga seperti itu. Jadi kamu nggak beban buat kamu kalau melihat dia dalam keadaan seperti ini. Sebetulnya kamu mah enjoy, bisa aja melanjutkan hidup kamu. Move on itu melanjutkan ya, melanjutkan perjalanan hidup kamu ke depan. Tapi kamu nyangkut di sini, belum bisa melanjutkan kehidupan karena kamu masih melihat sosok yang kamu sayang seperti ini. Itu yang membuat kamu susah move on ya. Oke. File 1 ya, perlu Gondes kasih pesan ya. Alam semesta versi Gondes domino card ya. Kita akan lihat di sini ada 00 ya. Oh, 10 ya, ada 110. Ini 1, ini 0. Oke. 10 ya. Di sini nanti kamu akan menemui seseorang yang tidak dikenal atau orang luar akan membawa kabar menarik yang berarti keuntungan keuangan ya, tetapi jangan terlalu percaya kepadamu ya. Mungkin karena dermawan kamu ini segala sesuatu akan terbayar ya. Di sini kamu nggak terasa ya, senang hati aja kamu membantu dia gitu loh, senang aja karena kamu ngerasa terbebani kalau ngelihat keadaan dia. Yaitu yang membuat kalian yang memilih file 1 nggak bisa move on. Diantaranya itu bukan manipulasi ya, memang ini keinginan kamu dan dia membutuhkan seperti itu. Ini yang mengganjal, yang membuat kamu kurang nggak bisa move on. Kamu sayang melihat keterpurukan dia walaupun sudah kalian memutuskan untuk masing-masing ya. Mungkin dia yang aku condong dia yang meminta kita untuk masing-masing dulu
karena dia ingin memperbaiki perekonomian agar nanti satu duduk gitu ya, satu duduk atau sama-sama seimbang. Dia ada finansial, kamu ada finansial. Sayang ya, dia masih sayang, kamu juga masih sayang, cinta. Bisa dibilang kalian saling merindukan di sini. Ya. Oke, file 1. Kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail silakan personal reading. Ya. Dan God bless you. Allah memberkatimu. Jadikan ini antisipasi. Bye. Sekarang kita lanjutkan untuk file yang kedua ya. Di sini ada hari Selasa. Mengapa kamu susah move on dari dia? Hari Selasa. Watak atau karakter seseorang yang berdasarkan hari lahir Selasa ya. Mudah terpengaruh ya, sosok yang lahir di hari Selasa itu mudah terpengaruh, tidak mempunyai pendirian tetap, gampang naik darah, tidak sabaran, dan selalu mau menang sendiri. Ini apa kamu ya yang lahir di hari Selasa. Semoga bisa menjadi motivasi kamu untuk memperbaiki yang kurang baik ya. Oke. Mengapa kamu susah move on dari dia? Ada King of Wands, ada Nine of Atoms, ada Understanding Stones, ada Ace of Pentacle, dan ada Page of Pentacle. Orang ini sebetulnya sama kamu cocok. Kamu orang yang sesuai dengan hatinya, tetapi dia selalu gelisah. Ya, ini bisa vice versa, bisa bolak-balik. Mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Hubungan ini sudah gagal. Karena di sini kembali, ini adalah proses. Proses. Dia seseorang yang pernah mengalami sebuah kegagalan. Ini adalah proses untuk bersama kamu. Ya. Tapi di sini yang kamu lihat, dia masih ragu-ragu sama kamu. Usianya lebih muda dari kamu ya di sini ya. Dan dia sendiri sekarang saat ini lagi fokus pada proses finansial. Dia lebih sibuk kerja. Ini adalah proses finansial. Makanya dia juga ragu-ragu terhadap hubungan ini. Ini bisa vice versa, seperti juga kamu. Ya. Mengapa kamu susah move on? Karena orang ini sayang sama kamu. Udah, kamu juga nyaman sama dia. Dan kalian berdua sama-sama gelisah sebetulnya di sini. Dan kenapa kamu susah move on dari dia? Kamu takut gagal lagi. Soalnya kamu sudah sering gagal, takut gagal gitu aja. Dan takut gak ada yang mau. Itu biasanya alasan yang kita susah move on tuh situ. Nanti kalau cari yang lain jangan-jangan tidak lebih baik dari dia, karena kamu udah nyaman ya. Dia juga udah nyaman dengan kamu ya. Tapi kamu ingin belajar move on gitu. Karena dia lebih sibuk ke pekerjaan, tidak pernah seperti kamu tuh tidak dipikirkan gitu. Seperti kamu tuh diabaikan gitu ya. Sebenarnya semua itu bukan karena diabaikan. Dia lebih fokus pada pekerjaannya karena memang dia lagi sibuk memproses keuangan. Pasti ada alasannya ya. Kenapa dia nggak perhatiin kamu? Dia justru sibuk bekerja. Dia ragu-ragu loh, nggak ada uang. Bagaimana kalau kamu feminim ya maskulin, bagaimana seorang maskulin nggak ada uang menjalin hubungan, ya kan? Karena menurut dia menjalin hubungan itu pasti ada tujuannya itu sampai ke jenjang pernikahan, dan pernikahan ini adalah beban yang harus dia persiapkan ya, seperti mental, fisik, kesehatan kan, finansial, harus siap segala-galanya seperti itu. Makanya dia nggak mau gagal lagi. Ini entah kamu entah dia, dua-duanya pernah mengalami sebuah kegagalan dalam hubungan pernikahan apapun itu ya. Makanya dia ragu-ragu karena dia lagi memperbaiki ekonomi, sama ya kayak file 1. Tapi ini udah proses. Kalau yang tadi yang file 1 itu terpuruk, benar-benar terpuruk ya, nggak ada uang, terpuruk, kesulitan sekali. Kalau ini
ya masih stabil normal, cuman dia lebih fokus ke finansial ya, mungkin menumpuk atau menambah pundi-pundinya gitu ya. Kalian berdua saling nyaman ya. Dan kalau kamu gelisah, susah move on, dia sebetulnya juga begitu yang dia rasakan. Kamu susah move on karena kamu tuh ada rasa sama dia tuh udah nyaman, curhat udah nyaman, cara komunikasinya sudah nyaman, dan kamu takut gagal nanti tidak mendapatkan orang seperti dia. Seperti itu. File 2 ya. Itu yang membuat kamu, intinya membuat kamu gagal move on karena kamu sudah nyaman sama dia, dan dia juga enak lah, pokoknya udah dapat chemistry kalian berdua di situ ya. Ada rasa ketakutan kegagalan lagi. Kamu pernah gagal sama dia, takut nanti kedepannya juga gagal sama dia. Sedang kamu di sini kamu masih sayang sama dia. Ada kenyamanan tersendiri kamu sama dia. Akhirnya kamu susah move on, susah melanjutkan hidup. Move on itu bukan ini ya, bukan melupakan dia, tapi kamu susah untuk melanjutkan hidup ke depan karena masih memikirkan dia, seperti itu. Karena masih kamu merasa nyaman dengan dia. Jadi kamu susah untuk melanjutkan hidup ke depan. Takut gagal juga. Kamu nanti kalau nggak sama dia, sama yang baru, tidak senyaman sama dia, dan kamu takut gagal karena kamu nggak bisa ngimbangin orang baru gitu, karena kamu merasa nggak nyaman gitu aja. Nah, dan kedua kamu takut gagal lagi gitu. Paham ya? Kalau kalian kurang detail dan kalian ada di ranah ini, silahkan personal reading ya. Ini ada pesan untuk kamu ya. Ada pesan untuk kamu. 66 ya. Pesan untuk file yang kedua. 66. Pesan buat untuk file kedua. Mengapa kamu susah move on dari dia? Kita menggunakan pesan domino cards. Kartu ini ya merupakan angka terbaik dalam set ya, kekuatan mencapai keberhasilan dan kebahagiaan dalam setiap segi kehidupan. Insya Allah kamu nggak usah takut move on ya, kamu nggak usah takut susah move on. Kamu harus move on dari dia, karena kartu ini menyampaikan pesan bahwa kamu akan mengalami atau merupakan sebuah angka terbaik dalam set ya. Ini adalah sebuah kekuatan untuk mencapai keberhasilan dan kebahagiaan dalam setiap kehidupan, dalam cinta, dalam pekerjaan, dalam hubungan, seperti itu. Dalam segi kehidupan ini akan merubah. Ini pesan ya. Oke. File 2 bagaimana menurut kamu? Apakah kamu setelah menonton video ini kamu tetap susah move on? Cobalah untuk berusaha. Kamu tidak usah melupakan dia, tapi kamu harus membuka hati untuk yang lain ya, karena ke depan nanti akan mendapatkan lebih baik dari segi apapun, segi kehidupan, segi cinta ya. Oke. File 2 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Segala sesuatu ya harus dipertimbangkan kembali. Untuk apa kamu bertahan? Hubungan ini sudah gagal, seperti itu. Tapi aku nyaman, Des. Kamu masih bisa kok komunikasi sama dia tanpa harus menutup hati untuk yang lain. Paham ya? Oke. Tetap bersandar pada Yang Maha Kuasa, bermohon pada Yang Maha Kuasa. Cintailah apapun yang ada di dunia ini karena Allah. Ya, file 2 tetap optimis ya, maju ke depan akan menjadi lebih baik. Tidak harus melupakan, tapi kamu harus hidup melanjutkan hidup ke depan. Oke. File 2, God bless you, Allah memberkatimu, amin. Masih bersama Koneksi Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Kita lanjutkan untuk file yang ketiga. Mengapa kamu susah move on dari dia? Di sini di file 3 ada hari Rabu ya. Kita akan memaknai makna seseorang yang lahir di hari Rabu atau berdasarkan sifat, berdasarkan atau watak berdasarkan daripada hari lahir ya. Hari Rabu ya. Seseorang yang lahir di hari Rabu itu biasanya mempunyai watak pendiam. Namun kalau sudah berbicara tidak terduga. Tidak suka mencampuri urusan orang lain. Baik hati, suka menolong, dan banyak rezeki. Amin ya. Pertahankan sifat kamu bagus. Watak kamu bagus ya. Oke.
Kemudian saya melanjutkan, mengapa kamu susah move on dari dia? Di sini ada Six of Cup, ada The Hangman, ada Two of Wands, dan ada Five of Wands, dan ada The Wheel of Fortune. Kamu diselingkuhi atau menyelingkuhi, Gondes nggak tahu di hubungan ini, tetapi hubungan ini adalah berbagi kasih yang membuat kamu tuh susah move on, ya. Dia baik sama kamu, dia sayang sama kamu, dia selalu bisa mengerti kamu, setiap WA selalu di chat. Jadi kayak kamu itu baper gitu loh. Padahal kamu di sini salah satu di antara kalian itu ada yang selingkuh nih, kamu atau dia nggak tahu nih. Yang pasti hubungan ini sudah berbagi kasih, atau kamu yang selingkuhannya gitu ya. Kamu berpacaran dengan seseorang yang sudah punya pasangan, atau kamu jadi selingkuhannya, atau kamu yang nyelingkuhin dia gitu, atau kamu yang selingkuh dari pasangan kamu. Yang pasti kamu susah move on dari dia karena memang kalian ini kayak ada Two of Wands gitu. Ini adalah bagian perjalanan hidup kamu yang menyenangkan, komunikasi LDRan ya ini ya. File 3 lebih condong ke LDRan ini ya. Walaupun hubungan ini saling terjadi pertengkaran, salah paham dalam cinta sebetulnya. Tapi kamu ini semoga kalau sudah menonton dan memilih file ini, dan ini memang ranah kamu mengerti, bisa membantu kamu untuk bisa move on ya. Karena ini kamu ini entah dia yang menjadi selingkuhan ya, tapi ini hubungan terlarang. LDRan ya, seperti itu. Seiring waktu nanti kamu akan bisa melanjutkan hidup. Move on bukan berarti kamu melupakan dia ya. Move on itu salah kaprah kalau diartikan melupakan. Kenapa aku nggak bisa melupakan dia? Bukan. Move on itu adalah melanjutkan kehidupan ke depan tanpa dia gitu loh. Kamu masih boleh nginget dia, masih boleh silaturahmi sama dia, tetapi sudah tidak bersama dia gitu loh maksudnya tersebut. Kamu harus melanjutkan hidup ke depan menjadi lebih baik gitu. Tapi ini hubungan LDR, jadi kamu selalu terjadi pertengkaran, selalu terjadi salah paham, terlalu adu argumen ya di sini ya, ada saingan. Tapi yang perlu kamu tahu untuk membantu kamu untuk bisa move on, bahwa kamu di sini adalah kalau status kamu nggak selingkuh, kamu menjadi selingkuhannya, seperti itu ya, seperti itu. Jadi kamu udah terlanjur sayang sama dia, udah terlanjur cinta sama dia, kamu terlanjur nyaman sama dia, tapi dia nggak ngasih kepastian, padahal seperti itu keadaannya. Tetapi kamu masih aja nggak bisa move on, nggak bisa melanjutkan hidup kamu, padahal ini sebetulnya harus kamu tinggalkan. Tidak ada kebaikan di sini. Ada Five of Wands, ada Six of Cup, tidak ada kepastian, dan LDRan lagi. Tetapi kamu harus yakin bahwa suatu saat nanti kamu akan bisa move on. Kamu boleh tetap asik Diandes, walaupun aku jadi statusnya apapun, jadi selingkuhan atau aku yang nyelingkuhin dia, tapi aku nyaman, is okay ya. Tetapi seiring waktu nanti ya, kamu akan bisa move on dari dia, seperti itu. Kamu ingin move on dari dia, kamu boleh masih terhubung sama dia, tetapi kamu jangan menutup hati kamu untuk yang lain. Bukalah hati kamu untuk yang lain ya. Nanti kalau setelah lihat posisi seperti ini ya, status dia atau status kamu ya, misalkan kamu udah mempunyai pasangan, terus kamu selingkuh sama dia, kamu kesulitan melupakan dia. Seiring waktu nanti akan membantu kamu untuk bisa melanjutkan hidup. Kamu akan diberikan suatu kayak pencerahan bahwa hubungan ini terlarang gitu ya, seperti itu. Dan kamu nanti akan ngerasa kelelahan. Seiring waktu nanti akan berjalan, kamu akan bisa move on dari dia. Tetap kamu bisa boleh terhubung sama dia, tapi kamu harus melanjutkan hidup ke depan, seperti itu ya. Kamu kalaupun cinta harus bisa memilah mana yang baik, mana yang tidak ya, seperti itu. File 3 boleh sarankan, pertimbangkan kembali. Kalau kamu ingin move on dari dia, tidak harus melupakan, tapi tetap kamu pertimbangkan hubungan ini untuk kamu endingnya bakal kayak apa. Terus kamu itu di sini lebih membuang waktu, membuang finansial, atau kamu memang benar-benar nyaman
dan di hubungan ini kamu memang benar-benar menginginkan seperti itu ya. Oke, cintailah dia karena Allah, agar segala sesuatu Allah yang bekerja. Kamu hanya berusaha saja kalau memang kamu yakin. Kalau kamu gak yakin, inilah caranya kamu untuk bisa move on dari dia, melanjutkan hidup ke depan bersama suami kalau kamu sudah punya suami, atau sama pacar kamu kalau kamu memang sudah punya pacar. Ini kayak orang ketiga gitu yang masuk ke dalam kehidupan kamu, atau kamu yang masuk dalam kehidupan dia. Ini bisa vice versa ya. Oke, file 3. Jangan lupa subscribe-nya ya, like-nya, komennya, dan tekan tombol notifikasi. Silahkan komen sebanyak-banyaknya. Walaupun Gondes gak ada balasan, tetapi Gondes tetap akan mempelajari semua komen sahabat semua. Dan saya suka dengan komen kalian ya. Komenlah untuk membantu aku menjadi lebih baik. Kalau videonya kurang begini, sampaikan. Videonya begini, sampaikan. Jangan ditahan dalam hati ya. Yang penting sopan dan memotivasi, tujuannya bukan untuk menghina. Oke. Udah shuffle pesan untuk file yang ketiga ya. Mengapa kamu susah move on dari dia? Terkadang ada salah mengartikan. Move on itu tidak melupakan ya. Move on itu melanjutkan kehidupan ke depan tanpa dialah lagi. Seperti itu. Kamu gak harus melupakan. Boleh kok sesekali mengingat. Atau kamu ambil hikmahnya yang bagus selama menjalin hubungan sama dia gitu. Kita mendapatkan pesan untuk file yang ketiga, yaitu 2-0. Kita maknai ya. Ramalan yang baik untuk melakukan sebuah perjalanan dan bertemu dengan teman-teman baru. Oke kan? Kamu harus melakukan travel atau jalan-jalan. Nanti kamu akan dipertemukan dengan orang baru. Tapi ingat ya, kalau kamu belum punya pasangan, ini untuk semua hubungan ya. Untuk semua hubungan, untuk lajang, untuk kapelan ya. Tapi kalau sudah mempunyai pasangan, suami atau istri, ya ketemu orang lain ya nggak apa-apa. Tapi bukan untuk menjalin hubungan ya. Jangan berharap nanti bisa terhubung karena hati atau perasaan gitu ya. Karena ini ada hubungan terlarang. Ramalan yang baik untuk melakukan perjalanan dan bertemu teman-teman baru. Tetapi ya, sesuatu mengkhawatirkan kamu dan seseorang akan dapat menyulitkan kamu. Hati-hati ya pesannya ya. Akan dipertemukan dengan seorang teman atau teman baru, tetapi hati-hati kamu di sini karena akan ada seseorang yang nanti akan menyulitkan kamu ya. Seperti itu. Ya. Hati-hati. Oke, file 3 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Segala sesuatu butuh antisipasi ya. Hidup ini kan butuh antisipasi, butuh motivasi, butuh pembelajaran, juga butuh hiburan. Kalau tidak resonate, jadikan ini sebagai hiburan dan ambil manfaatnya paling tidak untuk pembelajaran kamu. Jangan sampai menjalin yang seperti ini gitu. Ya, kalau resonate artinya ini adalah energi kamu. Yang mau personal reading silahkan kalau kurang detail, karena ini adalah energi dari segala penjuru Gondes tarik ya, termasuk general ya, secara umum acak ya. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Tetap cintailah apapun yang di dunia ini karena Allah. Jangan kamu mencintai karena pengertian kamu sendiri sehingga membuat kamu nanti kesulitan. Karena apa? Pengertian kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita, nanti kita akan sakit. Oke, file 3 tetap optimis ya, buang pesimis ya. Oke, positive thinking. Goodbye. God bless you. File 3. Bye. Love you. Oke, sekarang kita lanjutkan ke file yang keempat ya. Mengapa kamu susah move on dari dia? Di file 4 ya, di sini ada hari Kamis. Kita akan melihat karakter seseorang yang lahir di hari Kamis ya. Bagaimana sih dia seseorang yang lahir di hari Kamis? Kita akan lihat ya. Watak seseorang yang lahir di hari Kamis itu terkenal sebagai pekerja keras ya, pantang menyerah. Bagi seseorang yang lahir di hari Kamis, bekerja sudah bagikan nafas untuknya ya. Sifat itu menjadikan mereka terlihat hiperaktif, tetapi ya selalu berusaha fokus pada apa yang dikerjakannya. Baiknya mereka sangat optimis untuk
melakukan yang terbaik dan tulus dalam menjalani hidup. Ya. Sedikit banyak kekurangan orang yang lahir di hari Kamis adalah sifatnya yang suka dipuji dan mudah dirayu. Tidak jarang karena terlalu optimis, ia menjadi seseorang yang perfeksionis dan tak ingin kalah dari orang lain. Negatif atau positif des energi kayak gitu. Perbaiki yang perlu diperbaiki, ya seperti itu. Yang sudah baik biarkan, tingkatkan kembali. Oke, mengapa kamu susah move on dari dia? Di file yang keempat, ya. Di sini ada Knight of Cup, ada Nine of Wands, ada Four of Wands, dan ada Knight of Wands. Satu lagi ada Three of Cup. Di sini ada Queen of Pentacle. Kamu menginginkan seseorang yang kamu ingin belajar ini, yang terhubung dengan kamu ini. Kamu punya ego ya di sini ya, ego kamu tinggi, termasuk dia juga. Dia memberikan cinta ke kamu. Tapi sebetulnya dia putus asa karena dia akan menikah, dia sudah punya pasangan. Hubungan ini adalah hubungan triparty, relationship atau triparty relationship, hubungan cinta segitiga, karena dia sudah punya bakal nikah nih ya. Kamu memberikan cinta ke dia dan saat ini kamu putus asa. Dia juga memberikan cinta ke kamu dan saat ini juga cukup putus asa. Tapi ingat ya, di sini adalah ada hubungan triparty. Ini file 4 ya, kalau kalian ada di ranah ini ya, perhatikan. Ya. Ini hubungan triparty, entah kamu yang sudah punya tunangan atau kamu sudah punya pasangan, maksudnya bukan suami ya, tunangan atau pacar. Ini kamu menjalin hubungan triparty dengan dia. Dan dia memberikan cinta dan kenyamanan buat kamu. Tapi hubungan ini udah putus asa karena apa? Ini ada hubungan triparty. Ada ego di sini ya. Ini ego kamu atau ego dia, tapi bisa vice versa ya. Ini kita letakkan aja ini energi dia karena kita bicara tentang dia. Mengapa kamu susah move on dari dia? Kamu mencintai. Kamu lagi memberikan rasa cinta ini, tapi kamu dalam keadaan putus. Apa ya, bisa dibilang ini penasaran kamu ya. Penasaran aja gitu loh. Punya keinginan yang kuat, punya ego untuk bisa mendapatkan dia. Tapi ternyata kamu harus putus asa di sini karena dia memang sudah bakal naik ke jenjang level pernikahan dengan yang lain, hubungan triparty. Kamu datang belakangan mungkin ya, atau kamu memang datang duluan tapi kamu menaruh cinta dan kamu terlambat menyampaikan cinta karena dia mempunyai pasangan lain, akhirnya menikah dengan yang lain. Kamu menjalin hubungan dengan seseorang yang sudah mau menikah gitu loh. Dia juga memberikan perasaan dia ke kamu dan kamu memberikan perasaan dia, tapi di saat yang nggak tepat, yang membuat kamu jadinya kayak putus asa. Dia pun seperti itu. Apa dia cinta sama? Iya, ia memberikan cinta, tetapi dia sudah ada yang lain ya. Ini entah kamu entah dia yang akan menikah, tetapi kalian menjalin hubungan dengan yang lain dan kamu sayang sama dia, tetapi cinta ini masih dalam tahap proses, belum mencapai apa namanya, kamu belum bilang, dia belum bilang gitu, cuma lagi kayak kenal-kenalan, terus akhirnya dapat chemistry intens dalam komunikasi ya kayak gitu. Tetapi ada satu yang nggak diceritakan, bahwa hubungan ini adalah hubungan triparty dan membuat kemudian tahu kamu, nah di sini putus asa. Jadi kayak penasaran kamu tuh, aduh belum sampai menyampaikan perasaan, dia juga punya perasaan yang sama, belum sampai terhubung untuk menjalani sebagai sepasang kekasih. Ternyata ya, ini adalah hubungan triparty. Kamu kecewa, dia kecewa. Bisa kalian ini apa ya, kamu yang sudah mau punya pasangan, tapi ya namanya perasaan, namanya hati, namanya manusia, itu manusiawi ya. Kodes gak pernah menyalahkan, naksir gitu, akhirnya terhubung dan akhirnya kamu jatuh. Tetapi kamu perlu tahu bahwa hubungan ini ternyata tidak mungkin untuk kamu, ya kan, seperti itu. Ada sebagian juga yang seperti ini, kalian saling cinta, saling memberikan cinta ya, dan terburu-buru ingin menikah. Dia janjikan kamu pernikahan, tapi kamu nggak tahu bahwa di belakang kamu itu ada triparty,
ada orang lain selain kamu gitu, ada kamu, dia dan dia, tapi kamu terlambat taunya gitu, ada sebagian seperti itu. Jadi kalian menjalin hubungan tapi tanpa melihat kanan kiri, ternyata kalian saling mengikrarkan untuk menikah, tetapi ada hubungan triparti, ada orang lain selain kamu gitu ya. Dan terburu-buru dia menyampaikan ingin menikah sama kamu. Alasannya kenapa, Des? Kita tidak membicarakan tentang alasannya kenapa dia mencintai kamu, mengajak nikah kamu padahal ada orang lain gitu, ada cinta lain gitu ya. Ini bisa kamu juga ya, kamu pengen nikah sama dia ya, kamu udah ngejain mau nikah sama dia, tapi kamu nggak cerita kalau kamu sebelakangnya ada orang lain selain dia, seperti itu. Paham ya? Paham. Oke. Kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail, silakan personal reading yang file 4. Semoga bisa menjadi antisipasi motivasi. Bagaimana, Des, caranya move on? Move on bukan berarti melupakan. Move on boleh kamu terjalin, tapi ada batasan. Kamu harus mengerti batasan teman seperti apa, karena dia ada orang lain selain kamu, dan kamu di sini putus asa ya. Kamu kalau ada pilihan milih ya baru kamu milih, tapi ini kamu nggak ada pilihan. Hubungan ini ada orang lain selain kamu, jadi sebelum ada kamu itu udah ada yang lain gitu loh. Nah, itu yang kamu jadi pertimbangan ya, pertimbangan kembali. Dan kalau kamu dari ranah ini, mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Pesan Gondes, pertimbangan kembali untuk hubungan ini sehingga bisa membantu kamu untuk move on ya. Hubungan triparti nggak enak ya, Des, nggak enak sekali hubungan triparti itu, gelisah adanya. Kalau dia nggak milih kita ya milih dia, nah disitulah kamu bisa nggak menerimanya. Seperti itu aja sih. Dan saya ingin move on, caranya move on seperti itu, carilah keburukan dia, jangan mencari kebaikan dia, yang ada kamu nggak bisa lupa, seperti itu ya. Pesan buat file yang keempat, ada 32. Kita akan baca maknanya, kita akan baca ini maknanya apa sih, Des, 32 itu. Pesan buat file yang keempat ya, beberapa perubahan menyenangkan ya, tetapi perlu berhati-hati pada saat ini, terutama dalam keuangan atau hubungan. Kamu harus berhati-hati, nanti akan ada perubahan terbaik, mungkin ya akan ada janji-janji lagi. Mendingan ini ya, kalau kalian buka hatimu untuk yang lain. Kalau jodoh enggak kemana, saat ini masih hubungan triparti, masih triparti ya, jodoh enggak kemana. Letakkan doamu tetap pada Tuhan tentang dia, pada Allah tentang dia, tapi kamu tidak harus menutup hati kamu untuk yang lain. Kamu harus melanjutkan hidup depan, kamu harus bisa move on, harus bisa melanjutkan kehidupan kamu ke depan untuk menjadi lebih baik ya. Oke, file 4 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Tetap kembali ya, Gondes sarankan, cintailah apapun yang ada di dunia ini karena Allah, bukan karena pengertian kamu sendiri, agar kamu tidak merasa sakit kalau terjadi sesuatu yang terburuk yang tidak kamu inginkan ya. Oke, file 1, file 2, file 3, file 4 sudah Gondes sampaikan, semoga bermanfaat ya, semoga bisa menjadi acuan, saran-sarannya bisa menjadi motivasi buat kamu ya. Jangan lupa tetap berdoa, tetap jadi orang baik, tetap positive thinking. Semua kita ambil hikmahnya ya, jangan mengingat yang terburuk, tapi ingatlah manfaat dari sebuah hubungan. Oke, ada kesalahan dalam oleh Gondes secara tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa membolak-balikan hati manusia. Tetap optimis, melangkah ke depan dengan senang hati, dengan semangat, dengan bismillah ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.